Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Farida Mair MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menggambar anak usia dini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman satu kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nurul Azimah dengan NIM 22022155. Yang kedua, Tirsa Nur Adalin dengan NIM 22022045. Yang ketiga, Wilya Fitriani dengan NIM 22022048. Yang keempat, Laila Fitra Maharani dengan NIM 22022090. Yang kelima, Zaskia Adira dengan NIM 22022084. Dan yang terakhir yaitu Reva Aprilia dengan NIM 22022106. Baiklah, kelompok kami akan membahas mengenai menggambar tarikan benang dan in-block. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian menggambar tarikan benang. Benang merupakan bahan utama dalam pembuatan tekstil. Benang juga digunakan sebagai bahan untuk menjahit dan untuk ditenun. Menggambar menggunakan tarikan benang adalah teknik menggambar yang menggunakan benang yang dicelupkan ke dalam cat atau tinta. Kemudian diletakkan di atas kertas atau media lainnya, lalu ditarik untuk menciptakan pola atau gambar abstrak. Sementara menurut Sumanto tahun 2005 halaman 57, teknik tarikan benang adalah metode menggambar yang dilakukan dengan menarik sepotong benang yang telah dicelupkan ke dalam cairan warna, kemudian diletakkan melingkar atau bebas di atas kertas untuk menghasilkan pola yang menarik. Selanjutnya, tujuan menggambar dengan tarikan benang. Yang pertama, pengembangan keterampilan motorik halus. Teknik tarikan benang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Melalui kegiatan ini, anak diajarkan untuk mencelupkan benang ke dalam cat dan menariknya di atas kertas, yang melibatkan koordinasi tangan dan mata serta pengendalian gerakan halus. Yang kedua, ada ekspresi kreatif dan imajinasi. Teknik ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Dengan menggunakan benang sebagai media, anak dapat membuat pola dan bentuk yang unik, sehingga mendorong imajinasi mereka dalam menciptakan karya seni. Yang ketiga, ada peningkatan fokus dan konsentrasi. Kegiatan menggambar dengan teknik tarikan benang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Anak-anak belajar untuk fokus pada proses menciptakan gambar yang dapat membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi mereka dalam berbagai aktivitas lainnya di masa depan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang manfaat menggambar dengan tarikan benang. Adapun manfaatnya, yang pertama, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Teknik tarikan benang memungkinkan anak untuk menciptakan bentuk-bentuk abstrak yang unik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik halus. Proses mencelupkan benang ke dalam pewarna, menata di atas kertas, dan menariknya memerlukan koordinasi tangan dan mata yang baik. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan ketelitian. Anak harus fokus dan teliti saat menempatkan dan menarik benang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Memulai penciptaan karya seni mereka sendiri, anak-anak dapat merasakan pencapaian yang meningkatkan rasa percaya diri. Yang terakhir, mengajarkan pemecahan masalah. Anak belajar menyesuaikan teknik mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang mengasah kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, alat dan bahan menggambar dengan tarikan benang. Yang pertama, pewarna atau cat. Yang kedua, benang. Benang terdiri dari yang pertama, benang wol, benang jahit, benang nilon, dan benang kasur. Yang ketiga, kertas HVS atau kertas gambar. Yang keempat, koran bekas. Yang kelima, palate atau tempat warna. Yang terakhir, lap atau tisu. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah menggambar dengan tarikan benang. Ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, siapkan adonan warna di atas palet. Yang kedua, yaitu siapkan satu lembar kertas, kemudian lipat satu kali untuk memudahkan membuat tarikan. Yang ketiga, yaitu celupkan benang ke dalam adonan warna. Kemudian, letakkan melingkar-lingkar secara bebas di atas kertas sebelah kanan maupun sebelah kiri. Selanjutnya, kertas yang tidak terisi benang dilipat dan setelah itu sambil menekan lipatan kertas, kedua ujung benang ditarik sampai lepas. Dan langkah yang terakhir yaitu bukalah lipatan kertas, maka akan dihasilkan kreasi gambar imajinasi tarikan benang.
Materi selanjutnya yaitu pengertian menggambar in-block, di mana teknik in-block ini yaitu cara menggambar dengan meneteskan atau menggoreskan cairan warna di atas bagian bidang gambar. Kemudian melipatkan kertas tersebut sehingga warna menyebar secara simetris. Dengan menggambar in-block ini menghasilkan gambar yang abstrak yang sering menyerupai bentuk-bentuk seperti kupu-kupu atau bunga. Baiklah, saya akan melanjut ke materi selanjutnya tentang tujuan menggambar in-block. Tujuannya yang pertama yaitu eksplorasi warna. Anak bebas bereksperimen dengan warna dan bentuk melalui teknik in-block. Yang kedua, pemahaman abstrak. Membantu anak untuk mengenal seni abstrak, simetri, dan juga berpikir kritis. Yang ketiga, interaksi sosial. Meningkatkan kerjasama dan berbagi ide dalam kelompok. Selanjutnya yaitu manfaat menggambar dengan teknik in-block. Manfaatnya yang pertama yaitu teknik in-block merangsang kreativitas dan juga imajinasi anak. Yang kedua, anak bebas mengekspresikan perasaan melalui berbagai bentuk yang dihasilkan. Yang ketiga, prosesnya melebihi koordinasi tangan, mata, dan juga motorik halus. Yang keempat, ketidakpastian hasil mengerjakan anak untuk menerimanya. Dan yang terakhir yaitu teknik ini meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak. Baiklah, saya Reva Aprilia akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar in-block. Yang pertama, kita menggunakan kuas, penggaris, kertas HVS atau kertas gambar, koran bekas atau alas meja, pewarna atau cat air, pelet atau tempat pewarna atau wadah air kecil, dan lap ataupun tisu. Adapun langkah-langkah dalam menggambar in-block yaitu yang pertama, kita perlu menyiapkan cat air terlebih dahulu di pelet. Yang kedua, kita dapat melipat kertas sekali lalu kita membuka kembali. Yang ketiga, goreskan cat di satu sisi, lipat dan tekan agar menyebar dengan simetris. Dan yang terakhir, kita membuka kertas untuk melihat hasilnya. Dan kita dapat mengulanginya jika masih diperlukan. Nah, berikut adalah contoh dari menggambar tarik benang dan in-block. Teman-teman dapat melihatnya di gambar berikut. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri yang telah menyampaikan kepada kita semua mengenai menggambar menggunakan teknik tarik benang dan teknik in-block. Dapat saya simpulkan bahwa menggambar dengan teknik tarik benang dan in-block merupakan metode kreatif untuk menggambarkan imajinasi anak. Teknik tarik benang melatih koordinasi tangan dan menghasilkan pola unik melalui tarikan benang berwarna. Sementara itu, teknik in-block mengandalkan konsep simetris dan eksplorasi warna melalui lipatan kertas. Kedua teknik ini tidak hanya meningkatkan keterampilan seni, tetapi juga melatih kreativitas, berpikir abstrak, dan interaksi sosial anak. Mungkin hanya sekian penjabaran materi dari kelompok 6 mengenai menggambar menggunakan teknik tarik benang dan in-block. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.